Yayasan Insan Mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa arsala ilaina Muhammadan khairal anam wa anzala alaihi al-Qur'ana khairal kalam yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sesi kali ini kita akan mengupas tentang doa afiat, doa memohon keselamatan, yang mana ini dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi dan di waktu petang hari, sehingga masuk dalam rangkaian zikir pagi dan petang yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca. Dan sebelum kita membahas lebih detail, hendaklah kita mendengar perkataan dari seorang tabi'in yang mulia yang bernama Al-Qasim bin Abdurrahman rahimahullah. Beliau telah berkata bahwasannya man u'tiya qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa jasadan sabiran faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qiya adzaban nar. Yang artinya, barang siapa yang diberikan dan dikaruniakan oleh Allah qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur, walisanan dzakira, dan lisan yang senantiasa dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jasad dan sabira, jasad yang sehat dan penuh dengan kesabaran untuk memikul segala aktivitas dan pekerjaan, maka sungguh ia telah diberikan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, dan ia insya Allah dijaga daripada azab api neraka. Kita masuk, Nabi SAW berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. 3 kali dibaca di waktu pagi hari dan di waktu petang. Sebelumnya kita membahas tentang Sayyidul Istighfar, itu dibaca 1 kali saja. Kemudian sebelumnya kita membahas tentang doa memohon kebaikan harian, yang mana berbunyi asbahna wa asbahan munkulillah dari awal sampai dengan akhir, dan itu pun juga dibaca masing-masing hanya 1 kali saja. Namun untuk yang ini kita baca 3 kali. Allahumma afini fi badani, ya Allah, aku memohon afiat. Afiat itulah keselamatan. Fi badani, pada jasad dan tubuhku ini. Wa afini fi sam'i, dan memohon juga keselamatan pada indera pendengaranku, dan juga wa afini fi basari, dan juga memohon afiat dan keselamatan pada indera penglihatanku. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah selain engkau saja. Nah, ini faidah yang bisa kita ambil dari ucapan ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW meminta kita afiat, meminta dan menuntut kepada kita untuk memohon kepada Allah afiat, keselamatan. Yang dimaksud dengan afiat pada jasad, pada indera pendengaran dan penglihatan adalah yang pertama, yaitu memohon keselamatan dari penyakit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita tubuh yang sehat, bebas dari penyakit. Dan ketika disebutkan badani, ini maksudnya seluruh badan, berarti anggota tubuh yang zahir maupun yang batin, organ-organ dalam juga masuk ke dalamnya. Kemudian Nabi SAW tambahkan secara khusus. Jadi badani itu secara umum terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Nabi meminta lagi secara khusus pada sam'i dan basari, pendengaran dan juga penglihatan. Ini menunjukkan 2 indera ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan boleh kita katakan seseorang akan sangat sulit untuk mengarungi kehidupan di dunia ini ketika
penglihatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ia menjadi seorang yang tuli atau dicabut indera pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ini sangat urgent dalam kehidupan seorang manusia. Maka kenapa rahasianya Nabi SAW tetap menambahkan sam'i dan basari, padahal sebelumnya beliau sudah ucapkan secara umum yaitu badan. Sedangkan penglihatan dan pendengaran itu juga masuk dalam anggota tubuh dan badan manusia. Ya. Jadi yang pertama tadi meminta keselamatan dari penyakit. Yang kedua, nah ini yang juga sangat penting, meminta keselamatan agar Allah menjaga tubuh kita ini dari berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menjaga agar penglihatan dan pendengaran kita ini ya tidak melihat dan tidak mendengar daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud dengan afiat, meminta keselamatan dari penyakit dan keselamatan dari mendulang dosa melalui tubuh yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Ya, kita ketahui bahwasannya dalam ilmu kedokteran, ya, seorang bayi atau manusia di awal itu indera yang pertama kali berkembang adalah indera pendengaran terlebih dahulu. Itulah kenapa sangat dianjurkan seorang wanita yang sedang hamil dan mengandung, ia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, karena sesungguhnya kalimat itu didengar oleh janin. Itulah kenapa sangat dianjurkan ia mendengar Al-Quranul Karim dan memperbanyak membaca zikrullah dan membaca Al-Quranul Karim, karena itu sangat memberikan efek dan dampak positif pada si janin. Karena saat itu janin sudah Allah berikan indera pendengaran. Ya. Kalau di barat, orang-orang yang non-muslim, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak beriman kepada hari kiamat, mereka biasanya diperdengarkan dengan musik. Ya. Namun kita sebagai hamba Allah yang beriman, sepatutnya kita perdengar dengan kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik berupa Al-Quran, zikrullah, dan juga ucapan-ucapan yang memberikan semangat dan motivasi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah As-Sajdah surat ke-32 di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 yang membuktikan bahwasanya indera pendengaran itulah yang terlebih dahulu Allah jadikan berfungsi sebelum indera-indera yang lain. Ya, Allah berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin." Dialah Allah yang telah memperindah, mempercantik, ahsana kulla syai', segala sesuatu yang khalaqah, yang ia ciptakan. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala wa bada'al khalqa wa bada'a khalqal insani min tin, memulai penciptaan manusia pertama itu dari saripati tanah, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Thumma ja'ala naslahu min sunanatin min ma'in mahin. Di ayat yang ke-8 Allah lanjutkan, kemudian Allah jadikan keturunan-keturunannya Adam tidak lagi dari tanah, tapi min sulalatin min ma'in mahin, dari saripati air mani yang hina. Kemudian setelah itu apa? Di ayat yang ke-9, di sini poinnya kita garis bawahi. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Kemudian sawwahu, Allah sempurnakan, Allah jadikan tubuh kita simetris, sangat indah. Mata menjadi dua, telinga dua, kemudian mulut hanya satu. Bayangkan jika Allah ciptakan tidak simetris, telinga hanya satu, mata hanya satu, sedangkan mulut menjadi dua, sangat tidak indah. Tapi Allah sawwahu, Allah sempurnakan dan Allah perindah. Kemudian apa lagi? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan ada indra as-sam'a pendengaran, wal absar penglihatan, dan hati. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya indera pendengaran itu diawalkan di atas daripada indera-indera yang lain. Itulah kenapa Nabi SAW juga tadi meminta afiat setelah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i terlebih dahulu, kemudian Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, dan tentulah permohonan ini
ya diakhirkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau saja. Ya, bertawassul dengan kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya. Kemudian Nabi anjurkan kepada kita untuk memohon perlindungan dari kekufuran dan kefakiran. Kufur, ya, sesuatu yang paling kita berusaha untuk jauhi. Kufur adalah sesuatu yang bertentangan dengan keimanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat ke-102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Islam harga mati. Yang dimaksud adalah wala tamutunna, janganlah sampai engkau mati dan wafat illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam kondisi beragama Islam. Ya. Dan sesungguhnya iblis setiap hari tidak pernah jenuh dan bosan untuk menggoda kita, dan godaan yang paling pertama ingin mereka lancarkan kepada kita manusia adalah godaan untuk kita murtad dari agama Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang kufur, tidak lagi beriman kepadanya. Ini pintu yang paling pertama yang mereka utamakan. Ya, semenjak iblis memiliki kedengkian terhadap Nabi Adam alaihissalatu wassalam, semenjak ia berkata, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ia bersumpah di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, ya Allah, karena Engkau telah menjadikan atau menghukumi aku tersesat, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan cegah mereka terus-menerus, tidak akan bosan, agar mereka tidak berada di jalan yang lurus. Kemudian apa? Iblis berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan datangi betul keturunan-keturunannya Adam dari arah depan, tidak mampu dari arah depan, dari arah belakang, tidak kesampaian untuk menyesatkan manusia dari arah belakang, maka dari arah kanan, tidak kunjung juga berhasil, maka dari arah kiri, dan seterusnya, sehingga sangat sedikit sekali dari hamba Allah yang bersyukur kepadanya, dan sehingga banyak umat manusia terjerumus kepada kekufuran. Ya, makanya sangat penting memohon keteguhan akidah, dan sangat penting agar kita selalu diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Terlebih di zaman seperti sekarang, di era modern seperti ini, ya, akhir zaman di mana seseorang bisa menjadi kufur dengan mudah. Di pagi hari ia beriman, di petang hari ia kufur kepada Allah. Di petang hari ia beriman, di pagi harinya ia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak zaman dulu, zaman silam, itu sudah pernah Allah berikan contoh-contoh tentang orang-orang yang pada akhirnya terjerumus kepada kekufuran. Ada yang mereka itu ahli ibadah, bahkan di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuwah. Ar-Rajjal bin Unfuwah ini luar biasa, hafiz Quran dia. Kemudian Ar-Rajjal bin Unfuwah diceritakan di berbagai kitab-kitab sirah, ia juga termasuk di antara veteran perang Badar. Banyak keutamaan yang ia punya. Tapi Abu Hurairah pernah bercerita, suatu ketika baginda Nabi SAW melewati kami, yakni Abu Hurairah bersama beberapa sahabat yang lain. Di antaranya, ya, kumpulan orang tersebut ada Abu Hurairah dan ada sahabat Nabi yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuwah. Tapi tiba-tiba Nabi SAW sampaikan, sungguh di antara kalian nanti ada yang di neraka, dan dorsuhu, ya, akbaru min Uhud, giginya nanti lebih besar daripada gunung Uhud. Maka perkataan Nabi itu terngiang-ngiang terus di telinga Abu Hurairah dan teringat terus oleh dirinya. Maka ia perhatikan sahabat Nabi SAW yang saat itu sedang berkumpul. Satu persatu mereka mulai wafat. Kata Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar menggantikannya. Maka saat itu Abu Bakar mendapatkan tugas yang sangat berat, yaitu memerangi Nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian Abu Hurairah mengabsen satu persatu sahabat-sahabat yang dulu pernah ngumpul saat itu. Maka semua sudah wafat kecuali tinggal dirinya dan sahabat Nabi yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuwah. Maka Abu Hurairah berkecil hati.
Siapa dirinya dibandingkan Rajjal bin Unfuwah, seorang hafiz Quran, termasuk yang lebih awal masuk Islam dibandingkan Abu Hurairah, dan dia termasuk veteran perang Badar. Maka ia khawatir yang dimaksud Nabi adalah dirinya. Sampai akhirnya Abu Bakar memerintahkan Rajjal bin Unfuwah untuk pergi ke Yamamah memerangi Musailamah al-Kadzab jika ia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata justru Ar-Rajjal bin Unfuwah terkena fitnah agama. Justru ia malah menjadi pengikutnya Musailamah al-Kadzab dan ia murtad. Maka saat itu Abu Hurairah menjadi mengerti dan tahu bahwasannya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bukanlah dirinya, namun sahabat yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuwah. Maka ternyata Rajjal pun mati dalam kondisi telah murtad dan berpaling daripada agama Islam. Kemudian berikutnya Nabi SAW juga menganjurkan kepada kita untuk memohon afiat atau memohon agar dilindungi dari kefakiran. Ya, itulah kenapa Nabi SAW juga berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Al-ghina yaitu agar meminta kekayaan, dan kekayaan yang dimaksud mencakup dua hal. Bisa kekayaan hati, yaitu qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, walaupun mungkin sebenarnya hakikatnya sedikit, tapi ia merasa cukup. Ya, dilapangkan hatinya oleh Allah sehingga ia menerima. Bisa juga yang dimaksudnya kekayaan, betul-betul kekayaan harta benda, sehingga kekayaan tersebut digunakan untuk di jalan yang baik. Ya, maka kefakiran ini sangat buruk, kondisi yang sangat buruk. Kefakiran menyebabkan kita sulit untuk beribadah. Kefakiran menyebabkan kita disibukkan untuk mencari makanan sehingga lalai daripada ibadah. Ya, itulah kenapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk memohon perlindungan dari kefakiran. Kemudian juga Nabi SAW menganjurkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, azab yang sangat-sangat luar biasa dahsyat. Ya, sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan, Amirul Mukminin yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Beliau ketika disebutkan tentang surga dan neraka, beliau tidak menangis. Tapi suatu ketika disebutkan tentang azab kubur, maka beliau menangis sejadi-jadinya. Air mata bercucuran sampai ke janggut-janggut beliau. Maka beliau ditanya, wahai Amirul Mukminin, ketika surga dan neraka disebut engkau tidak menangis, tapi ketika masalah untuk azab kubur engkau justru segera menangis. Maka Utsman bin Affan mengatakan, sesungguhnya dulu aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal tempat yang pertama untuk azab-azab akhirat berikutnya. Dan apa? Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapapun yang selamat dari ujian di alam kubur, maka insya Allah bagi dia ujian nanti di akhirat sebelum masuk ke dalam surga itu akan menjadi lebih mudah. Tapi barang siapa yang lam yanju minhu, tidak selamat dari ujian di alam kubur, maka yang akan ia rasakan nanti di akhirat ujiannya lebih berat sehingga ia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada azab kubur, memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan daripada ujian di alam kubur, dan memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan daripada munkar dan malaikat nakir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.